Ya, Lituania menutup bandara Vilnius dan perlintasan perbatasan yang ada di Belarusia. Hal ini terjadi setelah beberapa objek yang diidentifikasi kemungkinan balon helium memasuki wilayah udaranya. Pemerintahan diumumkan Pusat Manajemen Krisis Nasional Lituania mengatakan balon-balon tersebut dikirim oleh penyelundup yang mengangkut rokok selundupan. Tetapi negara itu menyalahkan presiden tetangganya, Belarusia Alexander Lukashenko, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin karena tidak menghentikan praktik tersebut. Lalu lintas di bandara ibu kota dihentikan hingga pukul 23.40 waktu setempat, sementara perbatasan Belarusia akan tetap ditutup sambil menunggu rapat Komisi Keamanan Nasional Lituania. Kita ke informasi hot news selanjutnya. OJK merespon terkait indeks harga saham gabungan yang mendadak ambruk lebih dari 3,5% pada perdagangan sesi satu hari ini, Senin 27 Oktober 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Jayadi menilai penurunan tersebut terbilang wajar karena dalam beberapa waktu terakhir IHSG bergerak naik bahkan menyentuh rekor tertinggi. Mengutip Refinitiv, semua sektor berada di zona merah. Indeks ambruk ditarik oleh sejumlah saham konglomerat, emiten Sinarmas dan swasta Tika Sentosa berkontribusi 30,12 indeks poin. Sementara itu bobot terbesar disumbang oleh saham-saham Proyego Pangestu. Total saham-saham Proyego menjerat indeks sebesar minus 61,78 indeks poin. Investment analis Infovesta Capital Advisory Eki Topan mengatakan bahwa saham Prayogo ambruk seiring dengan munculnya isu perubahan perhitungan MSCI dan kabarnya akan membuat saham Prayogo terdepak. Kita akan lanjut ke top news berikutnya. Dua pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di laut dekat Republik Indonesia, Laut Cina Selatan dalam dua insiden terpisah Minggu. Kecelakaan pertama melibatkan helikopter MH-60R Seahawk, sementara yang kedua melibatkan jet tempur Boeing FA-18F Super Hornet. Mengutip AFP Senin 27 Oktober 2025, kecelakaan pertama melibatkan helikopter MH-60R Seahawk yang jatuh saat melakukan operasi rutin dari kapal induk USS Nimitz. Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan awak helikopter tersebut telah ditemukan oleh tim SAR. Setengah jam kemudian, menurut Angkatan Laut, sebuah jet tempur Boeing FA-18F Super Hornet juga jatuh di LCS saat melakukan operasi rutin dari USS Nimitz. Pernyataan Angkatan Laut menyatakan bahwa kedua awak kapal berhasil melontarkan diri dari kapal dan berhasil diselamatkan dengan selamat. Kecelakaan ini terjadi saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di Malaysia dalam kunjungan pertamanya ke Asia di masa jabatan keduanya. Ini juga terjadi saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth bersiap untuk memulai lawatan ke beberapa negara di Asia. Awal tahun ini dua pesawat tempur Amerika Serikat jatuh dari kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat Harry S. Truman. Kejadian berlangsung di perairan di Timur Tengah. Ke hot news berikutnya, Wali Kota Jakarta Selatan M. Anwar menjelaskan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan siap membantu para pedagang untuk memindahkan barang-barangnya ke sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Pemprov DKI juga memastikan semua fasilitas yang dibutuhkan pedagang terpenuhi. M. Anwar menambahkan proses penataan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai ketentuan. Sosialisasi juga dilakukan kepada para pedagang agar mendaftarkan diri di lokasi baru. Hingga kini tercatat sebanyak 25 pedagang telah terdaftar di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung. Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya sewa kios di sentra fauna dan kuliner Lenteng Agung selama 6 bulan. Kebijakan ini diberikan agar pedagang dapat beradaptasi dengan lokasi dan pola konsumen baru. Para pedagang juga berkesempatan mendapatkan lokasi premium jika bersedia pindah lebih awal. Dengan pendampingan dan keringanan ini, dia berharap para pedagang dapat beradaptasi di tempat baru dan memulai kembali usaha mereka.